Konsep kebudayaan. Budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya beroperasi terutama dengan menetapkan batas-batas yang agak longgar untuk perilaku individu dan dengan mempengaruhi berfungsinya lembaga-lembaga seperti keluarga dan media massa. Batasan yang ditetapkan budaya pada perilaku disebut norma. Norma berasal dari nilai-nilai budaya atau kepercayaan yang dianut secara luas yang menegaskan apa yang diinginkan. Pelanggaran norma budaya menghasilkan sanksi atau hukuman, mulai dari ketidaksetujuan sosial yang ringan hingga pengusiran dari kelompok. Lalu, seperti yang terlihat di bagian di bawah ini, menjelaskan bahwa nilai budaya memunculkan norma dan sanksi terkait yang pada akhirnya mempengaruhi pola konduksi. Terdapat 3 bentuk luas nilai budaya, yaitu yang pertama, nilai berorientasi lain, kemudian yang kedua, nilai berorientasi lingkungan, dan yang terakhir, nilai berorientasi pada diri. Nah, untuk yang pertama, nilai yang berorientasi lain, itu maksudnya nilai yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hubungan ini pun sangat memberikan pengaruh besar terhadap praktik pemasaran. Terdapat 3 bentuk luas nilai budaya, yaitu yang pertama, nilai berorientasi lain, kemudian yang kedua, nilai berorientasi lingkungan, dan yang terakhir, nilai berorientasi pada diri. Nah, untuk yang pertama, nilai yang berorientasi lain, itu maksudnya nilai yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hubungan ini pun sangat memberikan pengaruh besar terhadap praktik pemasaran. Nilai-nilai orientasi lain meliputi individu atau kolektif, kemudian yang kedua berbicara mengenai usia muda atau tua, kemudian yang ketiga luas atau batasan keluarga, dan yang keempat maskulin atau feminin, yang kelima berbicara mengenai persaingan atau kerjasama, kemudian yang keenam perbedaan atau keseragaman. Yang pertama, nilai-nilai individu. Pola yang dapat kita lihat dari nilai individu yaitu perubahan perilaku dan alasan seseorang dalam membelanjakan uang atau sumber daya yang mereka kelola dan mereka miliki. Contohnya, misalnya, jika seseorang memandang bahwa mengonsumsi makanan di restoran McD adalah sebuah keinginan atau kebutuhan, maka tentunya dia akan berusaha untuk mencapai kepuasannya atau keinginannya tersebut. Sebaliknya, misalnya seseorang memandang bahwa mengonsumsi makanan yang disajikan di sebuah restoran itu sebagai sesuatu yang kurang begitu penting atau hal-hal yang biasa saja, maka ia tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk datang dan makan di restoran tersebut, walaupun sebenarnya memiliki kemampuan untuk datang atau dan makan di restoran tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam budaya individualistis, barang-barang mewah dibeli
hanya sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri atau untuk membuat diri menonjol. Namun, konsumen yang berada di negara yang lebih kolektif itu lebih peduli tentang bagaimana mereka diperlakukan dalam hal rasa hormat dan perhatian. Nah, yang kedua juga yaitu mengenai usia. Nah, di sini pemasar harus mempertimbangkan usia dari sasaran produknya. Misalnya, konsumen yang berbasis ekonomi yang cukup kuat dan mempromosikan kepada kaum muda itu merupakan cara yang baik untuk memastikan bahwa produk kita akan dibeli. Bisa dikatakan bahwa pemasar harus mengetahui apakah dalam budaya pada suatu tempat anak-anak sebagai kaum muda lebih berperan dalam pembelian dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, itu pemasar harus mengetahui hal tersebut untuk mengetahui sasaran konsumennya. Yang keempat, mengenai luas atau tidaknya cakupan atau luas atau batasan keluarga saja. Jadi di sini pemasar perlu memahami peran keluarga dalam budaya yang mereka layani dan harus bisa menyesuaikannya. Contohnya itu misalnya di Amerika Serikat, keluarga didefinisikan secara sempit dan kurang penting dibandingkan di negara lainnya. Oleh karena itu, pemasar harus bisa menyesuaikan dengan budaya setempat. Nah, yang berikutnya itu berkaitan dengan jenis kelamin atau apa yang dibutuhkan oleh pria dan harus bisa dikelompokkan antara kebutuhan pria dan kebutuhan wanita. Yang berikut itu berkaitan dengan budaya persaingan atau keseragaman. Nah, pemasar harus mengetahui bahwa suatu tempat itu apakah konsumennya selalu bersaing untuk menggunakan produk-produk yang berkualitas atau bernilai tinggi, ataukah merupakan suatu tempat yang menganut budaya yang memilih untuk menggunakan produk yang sama dengan yang lainnya atau dengan konsumen lainnya. Bisa dikatakan juga bahwa terdapat 3 bentuk luas nilai budaya, yaitu yang pertama nilai berorientasi lain, kemudian yang kedua nilai berorientasi lingkungan, dan yang terakhir nilai berorientasi pada diri. Nah, untuk yang pertama, nilai yang berorientasi lain, itu maksudnya nilai yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hubungan ini pun sangat memberikan pengaruh besar terhadap praktik pemasaran. Nilai-nilai orientasi lain meliputi individu atau kolektif. Kemudian yang kedua berbicara mengenai usia muda atau tua. Kemudian yang ketiga luas atau batasan keluarga. Dan yang keempat maskulin atau feminin. Yang kelima berbicara mengenai persaingan atau kerjasama. Kemudian yang keenam perbedaan atau keseragaman. Yang pertama
nilai-nilai individu. Pola yang dapat kita lihat dari nilai individu yaitu perubahan perilaku dan alasan seseorang dalam membelanjakan uang atau sumber daya yang mereka kelola dan mereka miliki. Contohnya, misalnya, jika seseorang memandang bahwa mengonsumsi makanan di restoran McD adalah sebuah keinginan atau kebutuhan, maka tentunya dia akan berusaha untuk mencapai kepuasannya atau keinginannya tersebut. Sebaliknya, misalnya seseorang memandang bahwa mengonsumsi makanan yang disajikan di sebuah restoran itu sebagai sesuatu yang kurang begitu penting atau hal-hal yang biasa saja, maka ia tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk datang dan makan di restoran tersebut, walaupun sebenarnya memiliki kemampuan untuk datang atau dan makan di restoran tersebut. Dengan nilai orientasi diri. Yang pertama, aktif pasif. Kecenderungan dalam beraktivitas akan mempengaruhi pemasaran dalam suatu produk. Orang Amerika jauh lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas fisik dan mengambil pendekatan yang berorientasi pada tindakan terhadap masalah. Partisipasi dalam olahraga aktif sangat bervariasi di berbagai negara, terutama bagi wanita. Meskipun hal ini jelas membatasi pasar untuk peralatan olahraga di negara tertentu, hal ini juga mempengaruhi tema dan format iklan. Yang kedua, ada kepuasan sensual atau pemantangan. Yang dimaksud di sini adalah apakah suatu negara menggunakan daya tarik seks atau sensualitas, atau apakah memberikan pembatasan pada iklan yang dibuatnya terhadap sensualitas. Yang ketiga, ada material atau non-material. Materialisme instrumental adalah perolehan hal-hal yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu. Terminal materialisme adalah barang yang diperoleh untuk kepentingan dari apa yang dimiliki oleh benda itu sendiri, seperti seni. Seni umumnya diperoleh untuk kesenangan daripada sebagai alat untuk tujuan lain. Yang keempat, ada kerja keras atau santai. Seseorang pemasar harus melihat apakah dalam suatu negara memiliki lebih nilai kerja dalam aktivitasnya dibandingkan dengan waktu luang atau santai. Nilai ini memiliki konsekuensi penting bagi gaya hidup dan permintaan untuk aktivitas rekreasi. Yang kelima, penundaan kepuasan atau kesegeraan kepuasan. Orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang mempunyai implikasi pada strategi bisnis serta usaha untuk mendorong menabung dan juga pada penggunaan kredit. Yang keenam, ada religi sekuler atau duniawi. Dalam hal ini, para pemasar lebih melihat pada doktrin atau ketetapan yang berlaku di kehidupan keseharian suatu negara yang akan dipasarkan. Nilai orientasi diri. Yang pertama, aktif pasif. Kecenderungan dalam beraktivitas akan mempengaruhi pemasaran dalam suatu produk. Orang Amerika jauh lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas fisik dan mengambil pendekatan yang berorientasi pada tindakan terhadap masalah. Partisipasi dalam olahraga aktif sangat bervariasi di berbagai negara, terutama bagi wanita. Meskipun hal ini jelas membatasi pasar untuk peralatan olahraga di negara tertentu, hal ini juga mempengaruhi tema dan format iklan. Yang kedua, ada kepuasan sensual atau pemantangan. Yang dimaksud di sini adalah apakah suatu negara menggunakan daya tarik seks atau sensualitas, atau apakah memberikan pembatasan pada iklan yang dibuatnya terhadap sensualitas. Yang ketiga, ada material atau non-material. Materialisme instrumental
adalah perolehan hal-hal yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu. Terminal materialisme adalah barang yang diperoleh untuk kepentingan dari apa yang dimiliki oleh benda itu sendiri, seperti seni. Seni umumnya diperoleh untuk kesenangan daripada sebagai alat untuk tujuan lain. Yang keempat ada kerja keras atau santai. Seseorang pemasar harus melihat apakah dalam suatu negara memiliki lebih nilai kerja dalam aktivitasnya dibandingkan dengan waktu luang atau santai. Nilai ini memiliki konsekuensi penting bagi gaya hidup dan permintaan untuk aktivitas rekreasi. Yang kelima, penundaan kepuasan atau kesegeraan kepuasan. Orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang mempunyai implikasi pada strategi bisnis serta usaha untuk mendorong menabung dan juga pada penggunaan kredit. Yang keenam, ada religi sekuler atau duniawi. Dalam hal ini, para pemasar lebih melihat pada doktrin atau ketetapan yang berlaku di kehidupan keseharian suatu negara yang akan dipasarkan. Variasi budaya dalam komunikasi nonverbal merupakan suatu bentuk dasar atau bentuk yang paling dasar dalam berkomunikasi, sehingga dapat membantu membentuk keadaan budaya di suatu daerah. Komunikasi nonverbal sebagai bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mengadakan kontak dengan realitas lingkungannya yang mempunyai persamaan komponen dengan komunikasi verbal sehingga dapat membentuk keragaman budaya. Faktor yang mempengaruhi komunikasi nonverbal yang pertama ada waktu. Pengertian dari variasi waktu di antara budaya adalah dalam dua cara utama. Yang pertama, apa yang kita sebut perspektif waktu ini adalah keseluruhan orientasi terhadap waktu. Yang kedua adalah menempatkan budaya global. Isu penting yang dihadapi oleh pemasar adalah perluasan pada salah satu atau lebih pada budaya global konsumen atau pangsa yang tergabung. Beberapa budaya dikreasikan oleh globalisasi media massa, kerja, pendidikan, dan wisata. Beberapa kategori produk seperti telepon genggam dan internet, dan merek seperti Sony dan Nike menjadi simbol hubungan pada budaya ini. Ini tidak diimplikasikan bahwa merek ini digunakan pada iklan global yang sama, tetapi melainkan tema pokok dan simbol yang mungkin sama. Mungkin hal yang paling dekat dengan budaya global saat ini adalah pemuda perkotaan atau budaya anak muda. Pemasar menggunakan kesamaan di antara remaja lintas budaya untuk meluncurkan merek global. Dengan kata lain, dalam mengiklankan produknya, pemasar menggunakan model yang dapat dikenal para remaja di seluruh dunia seperti bintang olahraga, atau juga dengan mengiklankan pada bentuk keseluruhan dari lintas budaya tersebut. Demografi global. Demografi melukiskan populasi dalam hubungannya pada ukurannya, struktur, dan distribusi. Ukuran mengarah pada jumlah dari individu dalam masyarakat, sedangkan struktur menggambarkan masyarakat dalam hubungan dari usia, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dan distribusi melukiskan lokasi fisik dari individu dalam hubungannya dari wilayah geografis dan pedesaan, pinggiran kota, dan lokasi perkotaan. Secara garis besarnya, pemasar melihat serta menyesuaikan keadaan tiap negara sesuai dengan demografinya. Aspek utama yang perlu dipertimbangkan oleh pemasar ketika akan memasuki pasar luar negeri. Terdapat 7 aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya memasuki pasar luar negeri, yaitu: pertama,
apakah area geografis homogen atau heterogen sehubungan dengan budaya? Kedua, kebutuhan apa yang dapat diisi oleh produk tersebut atau versinya dalam budaya ini? Yang ketiga, apakah cukup orang yang membutuhkan produk tersebut? Keempat, nilai atau pola nilai apa yang relevan dengan pembelian dan penggunaan produk tersebut? Kelima, bagaimana distribusi politik dan struktur hukum terhadap produk tersebut? Keenam, dengan cara apa kita dapat mengkomunikasikan tentang produk tersebut? Dan yang ketujuh, apa implikasi etis dari memasarkan produk ini di negara-negara tersebut? Yang pertama, apakah area geografis homogen atau heterogen sehubungan dengan budaya? Artinya bahwa ketika ingin memasuki pasar luar negeri, kita harus memahami tentang geografis dari negara tersebut, apakah lebih bersifat homogen atau heterogen. Dengan demikian, kita dapat menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan geografis setiap negara. Yang kedua, kebutuhan apa yang dapat diisi oleh produk ini atau versinya dalam budaya tersebut. Misalnya, sepeda dan sepeda motor melayani kebutuhan rekreasi utama di Amerika Serikat, tetapi mereka menyediakan transportasi dasar di banyak negara lain. Yang berikut, apakah cukup orang yang membutuhkan produk dalam membeli produk tersebut? Artinya bahwa penduduk Cina memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, tetapi apakah sebagian besar strategi pemasaran yang didasarkan pada analisis ke masyarakat Cina sungguh-sungguh tepat sasaran? Apakah produk-produk teknologi dari Amerika bisa laku di Cina? Yang kelima, bagaimana distribusi politik dan struktur hukum untuk produk? Mengapa demikian? Karena politik dan struktur hukum sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam setiap negara. Dengan demikian, ketika kita hendak memasuki pasar internasional, kita juga harus memahami bagaimana distribusi ke luar negeri, bagaimana politik di luar negeri itu sendiri, bahkan struktur hukum yang sangat erat kaitannya dengan produk yang hendak kita tawarkan ke luar negeri. Karena semua ini sangat berpengaruh satu dengan yang lainnya. Yang berikut, dengan cara apa kita dapat mengkomunikasikan tentang produk untuk bisa masuk ke luar negeri? Pertanyaan ini memerlukan penyelidikan atas beberapa hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, media yang tersedia dan siapa yang memperhatikan setiap jenisnya. Yang kedua, kebutuhan yang dipenuhi produk. Ketiga, nilai-nilai terkait dengan produk dan penggunaannya. Dan yang keempat, sistem komunikasi verbal dan nonverbal dalam budaya. Keempat hal ini menjadi unsur-unsur penting ketika kita hendak mengkomunikasikan tentang produk kita ke luar negeri. Dan yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang apa implikasi etis dari memasarkan produk ini ke negara-negara yang ada di luar. Analisa etika akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk yang berikut ini. Antara lain, jika berhasil, apakah misalnya tingkat gizi rata-rata akan ditingkatkan atau diturunkan apabila kita produknya berkaitan dengan gizi? Yang berikut, jika berhasil, apakah dana yang dihabiskan untuk misalnya produk sereal akan dialihkan dari penggunaan lain yang berdampak jangka panjang lebih menguntungkan bagi individu atau masyarakat? Yang ketiga, jika berhasil, apa dampaknya terhadap produsen lokal, produk sarapan yang dikonsumsi saat ini? Sehingga hal-hal etis yang perlu kita pertimbangkan dalam kehidupan negara yang hendak kita tuju itu sangat perlu, supaya produk kita bisa menunjang hajat hidup masyarakat setempat di negaranya. Dengan demikian, produk kita bisa diterima secara tangan terbuka oleh konsumen-konsumen pada negara yang kita tuju.
Terima kasih. Berikut ini kami menampilkan progres perusahaan Unilever yang mana mereka mampu untuk masuk ke pasar internasional dengan menghadirkan produk-produk mereka ke berbagai negara, khususnya produk deterjen, yang tentunya semua itu bisa mereka lakukan berangkat dari analisa perilaku konsumen yang baik, sehingga produk yang mereka tawarkan sungguh menjawab kebutuhan konsumen. Selamat menyaksikan. Using videos to bring the global consumer to life is a bit of a no-brainer. I think our role as marketers, as researchers, should be about the consumer. The consumer should be at the heart of everything we do. If we want to provide the right products and services to meet her needs, we have to understand her. It's about understanding her life, her motivations, her home, her family, everything to do with her life and everything to do with the context of her home. We compete in a global marketplace. Our consumers are global. They're completely all over the world. We simply can't go and meet everyone that we serve, all of the people that use our products. Even though we would like to go and spend more time with them, it's simply not possible to do. What we can do is bring the consumer to us via video, and that's what we try to do here. The reason why we wanted to create PeopleView as a video portal is to make that consumer connection quick, easy and accessible. Everyone has access to all of the same footage, all of the same videos. The feedback has been unanimously positive actually for both PeopleView and all of our individual films that we've created. The ability to connect with consumers without having to really think about it is a huge benefit to people. There's been a lot of examples even now of people saying to me that they've been struggling to write a concept and suddenly they watched a video on Indonesia. They changed their insight based on something that one person said in a film, and their concept then went from a bit of a risky position in their concept testing to something a lot stronger in the market. So it is having a really kind of tangible impact as well.